Apriliana dan 2340 1104 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai analisis pasar modal syariah dengan tema suku sebagai alternatif halal untuk UMKM tahu Kota Kediri melalui PT Mandiri Sekuritas. Oke, mari kita simak pembahasan berikut ini. Analisis pasar modal syariah, tema suku sebagai alternatif investasi halal untuk UMKM tahu di Kota Kediri melalui PT Bank Mandiri Sekuritas. Pasar modal syariah adalah bagian dari pasar modal yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Semua instrumen dan aktivitas yang diperdagangkan di pasar ini harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Utama pasar modal syariah adalah memberikan alternatif investasi yang halal dan berkah bagi masyarakat muslim. Prinsip dasar pasar modal syariah, harta yang halal. Semua instrumen yang diperdagangkan harus berasal dari sumber yang halal dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakjelasan, maisir atau perjudian, dan haram lainnya. Kegiatan usaha yang halal. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan harus menjalankan kegiatan usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Transaksi yang adil. Semua transaksi harus dilakukan secara transparan, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Instrumen investasi syariah. Beberapa instrumen investasi yang umum diperdagangkan di pasar modal syariah antara lain saham syariah, saham perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan terdaftar dalam daftar efek syariah atau DES, suku, surat utang yang penerbitannya dan pembayaran bunganya sesuai dengan prinsip syariah, reksadana syariah, dana yang dikelola secara kolektif dan diinvestasikan pada instrumen-instrumen syariah, ETF syariah, Exchange Traded Fund yang mengikuti kinerja indeks saham syariah tertentu. Suku sebagai alternatif investasi halal untuk UMKM tahu di Kota Kediri melalui PT Bank Mandiri Sekuritas. Sejarah singkat. Mandiri Sekuritas memulai sejarahnya pada tahun 1991 dengan nama PT Marine Corp Securities Indonesia. Pada tahun 2000, perusahaan ini resmi bernama PT Mandiri Sekuritas setelah merger dengan beberapa perusahaan sekuritas lainnya di lingkungan Bank Mandiri. PT Mandiri Sekuritas adalah anak perusahaan dari Bank Mandiri yang bergerak di bidang sekuritas. Perusahaan ini telah diakui sebagai salah satu investment bank terdepan dan broker teraktif di pasar modal Indonesia. Suku untuk UMKM tahu di Kota Kediri melalui PT Bank Mandiri Sekuritas. Apa itu suku? Suku adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan obligasi konvensional, suku mewakili kepemilikan atas aset real atau proyek yang sesuai dengan syariah. Pembayaran imbal hasil suku didasarkan pada bagi hasil atau profit sharing dari aset yang mendasarinya. Kota Kediri, Jawa Timur dikenal sebagai salah satu pusat produksi tahu di Indonesia. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah jenis perusahaan di Indonesia yang dimiliki perorangan. UMKM tahu di Kediri telah menjadi bagian integral dari perekonomian lokal dan menyumbang pada keanekaragaman kuliner Indonesia. Tahu Kediri terkenal dengan kualitasnya yang baik, rasa yang khas, dan tekstur yang lembut. Dengan kualitas yang baik, produk tahu Kediri memiliki potensi besar untuk menembus pasar ekspor. Pemerintah daerah seringkali memberikan dukungan kepada UMKM tahu seperti pelatihan, bantuan modal, dan fasilitas pemasaran. Struktur perusahaan. Dewan Komisaris terdiri dari individu-individu yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah, pasar modal, dan UMKM. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan sehari-hari termasuk dalam hal penerbitan suku, pengelolaan dana, dan pengembangan usaha. Departemen Syariah bertanggung jawab memastikan semua kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Departemen Keuangan mengelola keuangan perusahaan termasuk penerbitan suku dan pelaporan keuangan. Departemen Pemasaran memasarkan suku kepada investor potensial. Departemen Operasional mengelola hubungan dengan UMKM tahu dan investor.
Target pasar UMKM tahu, terutama UMKM tahu yang telah tergabung dalam koperasi dan memiliki potensi untuk berkembang. Investor individu dan institusi yang mencari alternatif investasi yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Apa peran suku dalam pengembangan UMKM tahu? Suku sebagai instrumen keuangan syariah dapat menjadi solusi bagi UMKM tahu yang ingin mengembangkan usahanya. Dengan menerbitkan suku, UMKM tahu dapat memperoleh dana segar tanpa harus dibebani bunga. Dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin besar, melakukan inovasi produk dan meningkatkan kualitas produk, membangun merek produk yang kuat dan mudah diingat oleh konsumen, menjangkau pasar yang lebih luas baik di dalam maupun di luar negeri. Keunggulan suku untuk UMKM tahu, tidak terbebani bunga. UMKM tidak perlu menanggung beban bunga yang dapat membebani keuangan perusahaan. Persyaratan yang lebih fleksibel. Persyaratan untuk mendapatkan pendanaan melalui suku umumnya lebih fleksibel dibandingkan dengan pinjaman bank. Partisipasi masyarakat. Suku melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembiayaan UMKM sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Alasan kenapa suku menjadi alternatif untuk UMKM tahu. Sesuai prinsip Islam, suku sesuai dengan nilai-nilai Islam, bebas dari riba, gharar, dan maisir, sehingga membawa berkah bagi usaha. Akses pendanaan luas. Suku membuka peluang bagi UMKM untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber, termasuk masyarakat sekitar. Fleksibilitas. Struktur suku dapat disesuaikan dengan kebutuhan UMKM dan investor memiliki fleksibilitas dalam berinvestasi. Transparansi. Penggunaan dana transparan dan investor dapat memantau kinerja UMKM. Insentif pertumbuhan. Cukup mendorong UMKM untuk terus berkembang dan berinovasi. Kontribusi sosial. Selain keuntungan finansial, investor juga berkontribusi pada pengembangan masyarakat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa haramma riba. Faman ja'ahu mau'idatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man a'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya atau menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan usahanya atau terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi atau transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ayat ini menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan keteraturan dalam transaksi keuangan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi penerbitan suku yang harus memenuhi syarat-syarat keabsahan transaksi dalam Islam.